Mari kita awali obrolan hari ini dengan sebuah realita yang mungkin akan melukai ego kita sebagai manusia. Coba kamu perhatikan peradaban kita hari ini. Kita merasa telah menaklukkan segalanya. Kita membelah atom dan menemukan energi nuklir. Kita meluncurkan teleskop James Webb untuk memotret galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya. Kita menciptakan artificial intelligence yang bisa berpikir meniru otak kita. Kita membangun gedung pencakar langit yang menembus awan. Di puncak rantai makanan ini, kita seringkali menepuk dada dan mengutip sebuah ayat kebanggaan. Kita menggemakan surah At-Tin ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, makhluk yang paling sempurna. Kita merasa bangga, kita merasa menjadi masterpiece dari seluruh ciptaan Tuhan. Tapi, pernahkah kamu membalik lembaran Al-Qur'anmu dan membaca surah Al-Ahzab ayat 72? Di ayat tersebut, Tuhan seolah-olah menghempaskan seluruh kesombongan peradaban kita ke tanah. Di ujung ayat itu, Allah secara blak-blakan, tanpa basa-basi, melabeli manusia dengan dua kata yang sangat keras, sangat menohok, zoluman dan jahula, sangat zolim dan sangat bodoh. Tunggu sebentar, bagaimana mungkin sebuah sistem logika bisa menerima ini? Bagaimana mungkin masterpiece penciptaan, makhluk yang diklaim paling sempurna secara desain, justru dikatai amat bodoh oleh penciptanya sendiri? Bukankah ini sebuah paradoks yang gila? Selamat datang di ruang titik berpikir. Jika kamu sedang sibuk, saya sarankan simpan dulu video ini dan tonton nanti saat kamu sedang sendirian. Karena hari ini, kita akan membedah salah satu rahasia terbesar sebelum penciptaanmu. Kita akan mencari tahu alasan tragis kenapa alam semesta menolak menjadi manusia. Dan bersiaplah, karena jawabannya mungkin akan meruntuhkan cara pandangmu tentang hidup ini. Untuk bisa mengurai benang kusut paradoks ini, kita tidak bisa mencarinya di bumi. Kita harus memundurkan waktu jauh ke belakang, jauh sebelum jasad manusia pertama ditiupkan ruh. Ada sebuah peristiwa kosmik berskala raksasa yang diabadikan dalam surah Al-Ahzab ayat 72. Mari kita bacakan terjemahannya pelan-pelan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Coba pejamkan matamu dan bayangkan skala dari kejadian ini. Bayangkan Tuhan mengumpulkan ciptaan-ciptaannya yang paling raksasa. Allah menawarkan sebuah misi, sebuah beban kontrak eksklusif yang dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Amanah. Tuhan menawarkannya pertama kali kepada langit. Langit dengan triliunan bintangnya, dengan lubang hitam yang bisa menelan tata surya, dengan keluasannya yang tidak bertepi. Saat ditawari amanat itu, langit menolak, langit ketakutan. Lalu Tuhan menawarkannya kepada bumi, bumi yang menanggung beban samudra sedalam Palung Mariana, yang menahan inti magma yang menyala-nyala. Bumi gemetar dan bumi menolak. Tuhan menawarkannya kepada gunung-gunung, pasak-pasak bumi raksasa yang tidak pernah goyah dihantam badai ratusan abad. Mereka menunduk, mereka hancur dalam ketakutan, dan mereka menolak mentah-mentah tawaran itu. Mereka semua, makhluk-makhluk raksasa tanpa dosa ini, memilih untuk mundur teratur. Mereka mengibarkan bendera putih. Mereka tahu persis skala risiko dari kontrak amanat ini terlalu mengerikan. Lalu, di tengah keheningan kosmik dan ketakutan para raksasa itu, majulah sebuah makhluk kecil, makhluk ringkih yang materi dasarnya hanyalah segumpal tanah basah dan lumpur hitam, makhluk bernama manusia. Dengan lugunya, atau mungkin dengan keberaniannya yang nekat, manusia mengangkat tangan. Kita berkata, biar aku ya Tuhan, biar aku yang memikul amanat itu. Dan tepat setelah manusia menandatangani kontrak kosmik itu, ayat tersebut ditutup dengan kesimpulan yang menyayat hati. Sesungguhnya, manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Sekarang, pertanyaan miliaran dolarnya adalah, apa sebenarnya isi amanat itu? Benda apa itu, sampai-sampai galaksi dan pegunungan sebegitu pengecutnya untuk menerima? Jawabannya, kawan,
adalah satu hal yang saat ini sedang menempel di dalam dirimu, sesuatu yang sedang kamu gunakan setiap detik, sesuatu yang kita sebut sebagai kehendak bebas atau free will. Mari kita bedah anatomi makhluk di alam semesta. Malaikat diciptakan dengan akal, tapi tanpa nafsu dan tanpa kehendak bebas. Mereka adalah wujud ketaatan mutlak, seperti program komputer yang dikoding untuk terus berzikir. Malaikat tidak bisa bermaksiat karena opsi error itu tidak pernah diinstal di dalam sistem mereka. Langit, bumi, hewan dan tumbuhan diciptakan dengan insting atau hukum alam, sunatullah. Mereka pasif. Seekor singa yang membunuh rusa tidak berdosa karena ia tidak punya kehendak bebas atas moralitas, ia hanya lapar. Matahari terbit dari timur bukan karena matahari rajin, tapi karena ia tunduk pada koding gravitasi. Karena langit, bumi dan gunung tidak punya kehendak bebas, maka mereka bebas dari risiko. Mereka tidak akan pernah disidang di hari kiamat, mereka tidak akan pernah merasakan panasnya api neraka. Tapi di sisi lain, mereka juga tidak akan pernah merasakan nikmatnya surga tertinggi. Lalu, masuklah manusia. Kita menerima kontrak free will itu. Kehendak bebas berarti kita diberi otoritas sementara untuk melawan gravitasi sistem Tuhan. Inilah kontraknya. Kita diberi akal super cerdas, kita diberi hawa nafsu yang beringas, dan kita diberi kebebasan mutlak untuk memilih. Kamu bebas memilih. Mau sujud di sepertiga malam atau mau mabuk sampai pagi, mau bersedekah atau mau korupsi uang panti asuhan, mau percaya ada Tuhan atau mau teriak di jalanan bahwa Tuhan itu mati. Tuhan memberikan remote kontrol hidupmu ke tanganmu sendiri. Gunung menolak remote kontrol ini karena mereka tahu kalau mereka memegang kendali atas diri mereka sendiri, peluang untuk salah langkah sangat besar. Resikonya adalah kehancuran abadi. Tapi manusia, kita mengambilnya, kita merasa sanggup. Disinilah letak jeniusnya penggunaan kata zoluman, amat zolim, dan jahula, amat bodoh dari Tuhan. Tuhan menyebut kita bodoh bukan karena IQ kita rendah, bukan karena kita tidak bisa mengerjakan soal kalkulus. Tuhan menyebut kita bodoh karena kita seringkali buta terhadap konsekuensi dari kehendak bebas yang kita miliki. Mari kita lihat kata zoluman, zolim. Dalam bahasa Arab, zolim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Zolim bukan cuma menindas orang lain, zolim yang paling parah adalah menindas diri sendiri. Kita diberi tubuh yang sehat, kita racuni dengan gaya hidup hancur. Kita diberi akal untuk mencari kebenaran, kita pakai untuk menciptakan senjata pemusnah besar yang membunuh jutaan anak tak berdosa. Kita meletakkan akal bukan pada tempatnya, itu zolim. Lalu kata jahula, sangat bodoh. Bodoh di sini artinya kita menukar sesuatu yang abadi dan tak bernilai dengan sesuatu yang murah dan fana. Coba lihat peradaban kita sekarang, lihat ke sekelilingmu atau lihat dirimu sendiri di cermin. Kita menghabiskan 8 jam sehari menunduk menatap layar kaca berukuran 6 inci, melakukan scrolling tanpa henti pada video-video pendek berdurasi 15 detik, memompa hormon dopamin murah ke dalam otak kita, sampai kita lupa bahwa waktu kita di bumi sedang habis. Kita bekerja mati-matian, mengorbankan waktu bersama keluarga, mengorbankan waktu sholat, hanya untuk membeli barang-barang bermerek yang kita tidak butuhkan, menggunakan uang yang belum kita miliki untuk mengesankan orang-orang yang bahkan tidak peduli kepada kita. Kita memegang kunci surga Firdaus di tangan kanan dan kunci jurang jahanam di tangan kiri, tapi setiap harinya kita melangkah seolah-olah hidup ini cuma layar tontonan di Netflix. Kita lupa bahwa ada CCTV raksasa bernama Malaikat Rakib dan Atid yang mencatat setiap kedipan mata kita. Kita mengambil kontrak paling mengerikan di alam semesta, tapi kita bersantai-santai seolah-olah kita sedang liburan. Bukankah itu definisi yang sangat pas untuk kata sangat bodoh? Tapi kawan, di balik semua kebodohan fatal kita ini, ada satu rahasia besar yang membuat malaikat pun pada akhirnya diperintahkan untuk sujud kepada manusia pertama, Adam. Jika manusia itu bodoh dan zolim, kenapa Tuhan masih menyebut kita di ayat lain sebagai ciptaan yang paling sempurna, ahsani takwim?
Kenapa paradoks ini ada? Jawabannya adalah karena tindakan manusia mengambil amanat kehendak bebas ini di mata Tuhan adalah sebuah tindakan cinta yang paling romantis. Coba kamu pahami ini baik-baik. Malaikat beribadah kepada Allah karena mereka memang harus beribadah. Mereka tidak punya nafsu yang menarik mereka ke arah sebaliknya. Ibadah malaikat itu suci, tapi ibadah itu otomatis. Tapi bayangkan seorang manusia. Manusia punya nafsu. Manusia punya rasa ngantuk yang luar biasa. Manusia punya ego yang ingin disembah. Manusia hidup di dunia fisik yang sangat menggoda panca indera. Gravitasi dunia ini sangat kuat menarik manusia ke arah kejahatan. Namun, di tengah semua godaan itu, ketika seorang manusia terbangun di keheningan jam 3 malam, ia menyingkirkan selimut hangatnya, ia melawan rasa ngantuknya, ia mengambil air wudhu yang dingin, lalu dia meletakkan kepalanya yang berisi otak cerdas itu ke lantai yang paling bawah untuk bersujud kepada Allah yang tidak bisa dilihat oleh matanya. Tahukah kamu apa artinya itu? Itu adalah pilihan. Itu adalah ketaatan yang dipilih secara sadar. Manusia itu punya pilihan untuk tidur, tapi ia memilih untuk sujud. Cinta yang datang dari kehendak bebas, nilainya triliunan kali lebih berharga daripada ketaatan yang diprogram. Itulah letak kesempurnaan kita. Kesempurnaan manusia bukanlah status bawaan dari lahir. Ahsani takwim atau bentuk terbaik itu adalah potensi puncak kita. Kita sempurna jika kita menggunakan kehendak bebas kita untuk tunduk pada manual penciptaan. Tapi ingat, ayat tentang kesempurnaan itu berlanjut dengan peringatan mengerikan. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau asfala safilin. Jika kita menggunakan kehendak bebas ini hanya untuk memuaskan hawa nafsu, derajat kita akan jatuh lebih rendah dari binatang. Binatang membunuh karena lapar. Manusia membunuh jutaan orang sesamanya karena rakus kekuasaan. Kebodohan yang dikendalikan oleh kepintaran adalah seburuk-buruknya bencana. Jadi kita telah sampai pada akhir perjalanan pikiran kita hari ini. Apakah manusia itu masterpiece yang sempurna atau makhluk yang sangat bodoh? Kenyataannya, kita adalah keduanya. Kita adalah paradoks berjalan. Kita adalah debu kosmik yang diberi nafas ilahi. Kita bisa menjadi lebih mulia dari malaikat Jibril atau lebih menjijikkan dari iblis, murni hanya karena pilihan yang kita buat hari ini. Sekarang, setelah kamu selesai mendengarkan uraian ini, berdirilah, pergilah ke kamar mandi atau ke kamarmu dan tataplah wajahmu sendiri di cermin. Sadari bahwa sosok yang sedang menatapmu di cermin itu adalah satu-satunya entitas di alam semesta yang berani mengambil tantangan yang ditolak oleh galaksi, bumi, dan gunung. Sosok di cermin itu sedang memikul beban yang membuat semesta gemetar. Pertanyaannya sekarang ada di tanganmu. Dengan sisa waktu dan sisa kebebasan yang sangat mahal ini, hari ini, mulai besok pagi, apakah kamu sedang membuktikan bahwa dirimu adalah makhluk yang sempurna? Ataukah perbuatanmu sehari-hari justru sedang membenarkan sindiran telak Al-Quran bahwa kita hanyalah sekumpulan entitas yang sangat bodoh? Pikirkan baik-baik. Terima kasih sudah bertahan sampai di titik ini. Terima kasih telah menyisakan waktumu untuk menajamkan nalar. Tuliskan refleksimu di kolom komentar. Saya akan membacanya satu persatu. Jangan lupa klik subscribe agar kita bisa terus bertemu di ruang titik berpikir. Sampai jumpa di perjalanan nalar kita yang berikutnya.